Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada berita yang begitu mengejutkan hari ini ya. Jokowi masuk nominasi tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Ngeri bos, ini pembahasannya ngeri begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa seorang Jokowi setelah lengser ya menjadi seorang presiden ternyata disorot dunia. Ini disorot bukan keberhasilan seorang Jokowi, tapi disorot masalah soal korupsi. Ini ngeri pembahasan. Ini sebagai ya tahun baru bagi seorang Jokowi ya. Selamat tahun baru untuk malam ini ya, besok ya sudah memasuki tahun 2025 dan juga ya selamat tahun baru untuk seorang Pak Jokowi. Ini kado istimewa. Ini ngeri bos, ini ngeri. Karena apa? Karena OCCRP ini ternyata ini bukan secara nasional, tapi dunia. Ya, ini sudah disebutkan. Ini merupakan organisasi jurnalisme, ya, investigasi terbesar di dunia di beberapa benua begitu kan, ya. Jadi secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian kita lihat dan dirilis secara data, maka setidaknya Jokowi harus benar-benar diperiksa KPK, apakah ada dugaan-dugaan yang kemudian dituduhkan kepada seorang Jokowi, itu benar-benar nyata atau tidak. Nah, pemuja Jokowi ini ketar-ketir loh di situ ya. Ya, pemuja Jokowi, selamat tahun baru ya atas hadiah hari ini. Ngeri bos ya. Kalau kemarin ya soal Hasto dijadikan tersangka, pemuja Jokowi banyak begitu yang mengatakan, selamat Hasto, ya selamat Hasto atas tahun baru itu begitu kan ya. Kemudian Hasto jadi tersangka. Malah sekarang blunder seorang Jokowi. Ngeri sedap. Ya, saya coba bacakan ini. Organized Crime Inquiry Reporting atau OCCRP merilis 5 daftar tokoh dan pemimpin dunia yang terkait kejahatan organisasi dan korupsi sepanjang tahun 2024. Ngeri bos. Ini ngeri. Nih, OCCRP ini merupakan organisasi jurnalisme ya investigasi terbesar di dunia yang berbasis di Amsterdam dan memiliki staf ya 6 benua ya terdiri dari 26 dan itu para pemimpin-pemimpin dunia itu disorot ya dalam dalam OCCRP ini. Karena apa? Karena kita tahu ingin melihat sebegitu pengaruhkah pemimpin-pemimpin yang ada. Walaupun toh pada hakikatnya pemimpin itu pengaruh, tapi rekam jejak itu yang juga dilihat. Nah, kalau ada dugaan-dugaan yang kemudian terkorup begitu dunia, nomor 2 dunia, wah, KPK kemana selama ini? Nampaknya selaras ini dengan pernyataan Prabowo begitu kan, ya, yang mengatakan para koruptor akan dikejar ke akar-akarnya. Nah, kalau seumpama, ini ya seumpama begitu kan, ada dugaan dan bukti nyata ya korupsi yang di depan mata, apakah Prabowo menindak seorang Jokowi? Ya harus ditindak secara logika dan jawabannya itu tidak tebang pilih siapapun orangnya. Jadi dalam laporan yang dirilis pada Selasa begitu kan ya 31 Desember 2024, OCCRP menetapkan mantan presiden ya dari dari negara lain begitu kan ya. Tapi yang kedua ini ternyata di sini begitu kan disebutkan yaitu adalah seorang Jokowi juga masuk di situ ya. Jokowi masuk nominasi tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Nah, Jokowi pasti ketar-ketir ini. Jokowi pasti akan membantah ini. Kita tunggu saja. Pasti kader-kader PDIP, simpatisan PDIP pasti akan bernyanyi ini begitu. Ngeri mas, ini ngeri. Karena apa? Karena mantan presiden, lalu kemudian rilis di situ begitu kan sebagai nominasi tokoh dunia paling korup ya 2024. Nampaknya ini tidak sejalan dengan survei-survei yang muncul. Kepuasan Jokowi 74%, kemunculan Jokowi 75%, kemunculan Jokowi banyak yang puas masyarakatnya. Tahu-taunya ada versi seperti ini. Ngeri kan?
Ngeri kan? Ya. Jadi inilah pemuja-pemuja Jokowi sekarang sudah muncul begitu kan. Ada yang kemudian mengatakan tidak benar, ya Jokowi akan buka suara. Wajar, makanya politik itu jangan terlalu fanatik biar tidak sakit hati loh. Ngeri, ngeri, ngeri. Ini persoalan politik ya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan begitu dari OCC RP ini begitu kan ya, secara spesifik begitu, secara spesifik ya belum menunjukkan data-data yang kemudian ada kerugian negara, ada yang kemudian kong kali kong, ada yang ini begitu kan ya. Dalam artian saya mencari data-data itu begitu dari beberapa media, ternyata yang saya baca itu adalah merilis bagaimana saat memimpin, ya saat memimpin angka korupsi semakin tinggi. Dalam artian bisa saja itu terjadi bahwa disorot kepemimpinannya, bahwa di tengah-tengah memimpin atau sedang memimpin, bahwa terjadi korupsi besar-besaran. Walaupun tidak dilakukan oleh seorang Jokowi, tapi dari pembantu-pembantu Jokowi seperti kementerian, seperti wakil menteri, seperti dinas, seperti DPR, dan itu mungkin yang disorot dalam studi-studi yang kemudian diungkapkan kepada publik bahwa seorang Jokowi masuk nominasi tokoh dunia paling korup di 2024. Ngeri-ngeri Mas. Kala itu yang saya cari data-data yang kemudian muncul di situ begitu kan, bukan data-data apa yang dilakukan Jokowi lalu kemudian korupsi kerugian negara, bukan begitu kan ya. Dalam artian mungkin saat memimpin seorang Jokowi memimpin begitu kan. Ini ngeri sedap begitu. Kalau ini memang benar bahwa yang terjadi selama ini dengan data-data itu ya sesuai datanya. Dalam artian bahwa saat Jokowi memimpin, ya saat Jokowi memimpin banyak korupsi yang merajalela. Coba KPK dapat angka berapa mereka? Bagaimana yang kemudian hukum yang dijadikan sebagai alat sana sini begitu kan? Seorang Gibran umur masih belum cukup umur bisa begitu menjadi seorang wakil presiden. Nah, inilah yang akan terjadi. Jadi artinya apa? Artinya ini menjadi kado ya tahun baru untuk seorang Jokowi ya dan keluarga Jokowi. Kalau kemarin tahun baru ya kado istimewa untuk Hasto. Sekarang sudah ada gorengan-gorengan yang kemudian ini akan ya PDIP akan buka suara masalah soal-soal kayak begituan. Nah, pertarungan politik semakin seru begitu kan ya. Pertarungan politik semakin seru. Nanti Jokowi marah lagi ya ketika Hasto punya video seorang Jokowi punya ingin 3 periode dan sebagainya, jangan-jangan geram lagi seorang Jokowi. Ngeri nih, ini ngeri ya, ngeri begitu kan, sehingga masyarakat wah ini banyak yang kemudian nampaknya begitu kan ya, nampaknya banyak akan menuntut bagaimana seorang Jokowi apakah akan cari bukti begitu kan ya, selidiki dan periksa seorang Jokowi ya, untuk menyelidiki ya silahkan begitu kan, silahkan kita lihat saja. Tapi yang saya lihat dan saya baca dari beberapa yang kemudian dilakukan OCC RP itu begitu kan ya, merilis bagaimana ya pemimpin-pemimpin yang sedang memimpin di situ begitu ya, terus kemudian menyoroti bagaimana soal korup. Nah, mungkin ada kaitannya juga dengan tokoh-tokoh yang dipimpin, ya, dalam artian bahwa sedang memimpin. Nah, maka disinilah yang kemudian harus usut tuntas siapapun orangnya. harus diusut tuntas siapapun orangnya kalau ada bukti itu begitu kan ya. Jadi ini kita terkorupsi Indonesia 5 besar di dunia, tapi kok tidak dipenjara. Nah, ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Banyak sekali pro dan kontra. Bahkan ya, kok nggak ditangkap ya, kok nggak dilaporkan ya, paling kenapa? Nah, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Bahkan ya, ini OCCRP ternyata bukan penelitian data valid, tapi hanya membuat rating dari opini-opini yang bertebaran. Ya, saya kira ini kan terdiri dari 5 benua kalau nggak salah begitu kan ya, Asia, Afrika, begitu kan, Amerika, terus kemudian yang lain begitu kan. Saya kira
Dengan adanya seperti ini, yang saya lihat begitu dari yang ada, data-data itu belum muncul ada dugaan korupsi kepada dirinya, tapi yang saya baca itu adalah merilis bagaimana kepemimpinan dari seorang Jokowi dan kepemimpinan dari presiden-presiden yang lain disorot dari angka korupsi yang dilakukan, baik itu dilakukan oleh menteri, wakil menteri, ya pembantu-pembantu Jokowi, kayak dinas-dinas yang di bawah, kepala desa, nah ke gubernur, wali kota, ini yang disorot di situ. Nah, memang ya di rezim Jokowi itu banyak korupsi begitu kan ya. Di zaman rezim Jokowi banyak orang yang korupsi, ya, banyak orang yang korupsi di situ. Nah, apakah ini yang dijadikan data? Nah, ngeri nih, ngeri. Ya, selamat ya bagi seorang Jokowi ya, kado istimewa di hari apa namanya, tahun baru ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat dari podcast rakyat ini dimanapun kita berada, selamat berlibur, dan kami juga lagi libur begitu kan ya, lagi liburan. Jadi semoga sahabat dari podcast dimanapun kita berada tetap konsisten menonton channel ini ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel dari podcast rakyat ini. Begitulah kura-kura.